Terus suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ngikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Salam rahayu dulur-dulur dimanapun berada. Oke dulur, kagem dulure Sanggar Benowo dimanapun berada. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, kagem dulur Sanggar Benowo dimanapun berada. Tetap slogane sing urung oleh bojo ndang oleh bojo, sing gurung oleh pacar ndang oleh pacar, sing durung oleh rezeki ndang oleh rezeki, sing wis oleh rezeki mugia rezeki tansaya dina, tansaya tata, tansaya akeh, tansaya kokoh, tansaya bakoh. Ning lek wis bakoh aja lali sedekah. Dulur dimanapun berada, sak lebeting griya sak jawining griya, di dalam rumah maupun di luar rumah, selalu dinaungi bagas kewarasan kawujudan kerahayon keselamatan dimanapun berada. Kagem dulur semuanya yang merantau senantiasa diberikan keselamatan kesehatan. Yang sudah punya istri, ya semoga semakin hari rumah tangganya semakin bahagia, dijauhkan dari segala malapetaka. Tetap diberikan sehat sing toto. Sehat apa pikirane. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, matur suwun dulur sing sampun subscribe, like, komen sing sae. Sampun supe, jangan lupa tekan lonceng biar setiap ada video baru, pemberitaan baru langsung muncul. Nah, matur suwun dulur, mugi sing like, komen, subscribe rezekine tansaya dina tambah lan toto. Oke dulur, malam ini kita tetap berada dan ngobrol bersama Gus Solikin atau Gus Gondrong. Untuk malam ini dulur, kita membahas tentang kaweruh ngelmu, kaweruh kodam pendamping. Jadi untuk semua teman-teman dimanapun berada yang belajar ilmu ataupun lagi belajar ataupun yang sudah punya ilmu ataupun yang ingin mengetahui kalau sudah belajar ilmu atau merapalkan mantra dan sebagaimana itu ada kodam pendamping dan tidaknya itu seperti apa. Ini kita Pak di tekok. Sugeng dalu, sugeng dalu rahayu sagunging para dumadi ulun basuki langgeng. Ing wedal dinten menika mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah binarengan karahayon antuk pangayomaning Gusti Kang Maha Agung. Dulur, ini nanti saya ada teks kok, nanti untuk yang bahasa Jawa nanti saya kasih teks. Saya mau membahas untuk orang-orang yang kepingin belajar ilmu spiritual ataupun ilmu kaweruh. Kadang ada yang belajar ada guru, ada yang tidak ada guru. Itu hasilnya seperti apa dan apa yang nanti didapat. Contoh, kalau yang ada guru, ada pembimbing itu seperti apa, dan kalau nggak ada pembimbing itu seperti apa. Efeknya lah ibarat seperti apa menurut jenengan? Kalau orang Jawa itu mengajarkan lelaku bakal ngerti lakon, lakon bakal ngerti lakon. Yen sira ora gelem nglakoni ora bakal jebul lakune. Lek ora lelaku ya ora bakal jebul lakone, kan gitu. Makanya pendahulu-pendahulu kita itu sampai bertapa di pucuk gunung. Gunung itu dalam artian guguwa mesti gunung, gitu toh. Mertopo ana sak jroning guwa tegese kon guguwa. Guguwa. Ojo gugu karepe dhewe. Nah, di sini itu ada guru yang namanya ada guru laku. Nah, itu guru laku. Ya kita itu disuruh lelaku supaya kamu itu tahu guru. Tapi kalau guru yang kasih nyatan seperti manusia di antar manusia itu jangan dianggap guru. Anggaplah dia itu sebagai jembatan untuk mencari guru. Kan gitu. Itu. Terus kadang gini, kadang ada yang bertanya, perbedaan orang yang belajar ilmu ada guru sama dengan orang yang belajar ilmu tanpa guru itu apa? Kelihatan perbedaannya itu seperti apa? Jawa mengajarkan
kalau kita itu berguru tanpa guru, nah itu berguru tanpa guru ya, itu gurunya siapa? Mau berguru kok tanpa guru, kan gitu. Ya gurunya alam ini. Makanya kalau bimbingan alam ini disuruh ngaji kitab, namanya kitab apa itu? Kitab sing tanpa ditulis, kan itu. Kasunyatan. Nah, enggak, kitab yang ditulis, kitab yang tidak ditulis, tapi kena diwaca, kan gitu. Alam. Nah, ya kitabnya kitab alam. Nah, gitu. Kembalikan semuanya itu kepada alam. Karena guru Kang Sampurno itu ya alam, kan gitu. Belajarlah ilmu alam. Gitu. Intinya belajar ki paling tidak ada pendamping ya. Ya. Pendamping itu namanya apa yang disebut kodam dan lain sebagainya, begini, begitu dan sebagainya. Sebetulnya guru yang paling baik itu adalah di dalam sudah ada, sebetulnya kan sudah ada di dalam diri pribadi jenengan. Berarti Malah nih ada yang disebutkan itu bebasan anak putu kesampar kesandung ning seprene gurung dunung golok ono ngger endi sejatine tlatah kadiri. Semuanya itu kan sudah ada di diri sendiri. Makanya disuruh mencari gurunya Topo Nusang ono ing Gunung Srandil. Nah, apa yang disebut Topo Nusang? Makanya kamu itu mencari guru Cek Nusang Jembalik, kan gitu, di Gunung Srandil, kan gitu. terus contoh nih kembali ke yang awam untuk bahasa awamnya aja, untuk normalnya. Kalau orang yang belajar ilmu yang kita ngomong tanpa guru ataupun tanpa pembimbing dan sebagainya, terus kodam yang didapat itu biasanya kodam yang seperti apa? Ada kodam yang mungkin secara kaluhuran, ada kodam yang tanpa, kita nggak tahu ya, namanya kodam kan beda-beda. Betul. Kodam pendamping beda. Padahal apakah benar bahwa sesungguhnya manusia terlahir itu sudah ada kodam pendamping seperti tadi yang ceritakan, kan berarti sudah ada kodam pendamping. Sudah. Cuma terkadang dengan dia mencari ilmu itu kan tambahannya beda lagi. Itu takutnya kan kalau nggak diimbangi dengan kawruh yang tertata atau pembimbing yang menata, akhirnya kodam yang ini malah menguasai kodam pendamping yang asli. Apa benar kayak gitu? Bisa, karena ini kodam ini ada yang disebut, ada yang kodam yang baik, ada kodam yang tidak baik. Kadang ada kodam yang menjerumuskan kita yang ke hal-hal yang tidak baik, kan gitu. Arah negatif harus positif. Jadi itu. Nah, itu berarti ciri khasnya kalau kodam yang nggak baik itu akhirnya seperti tadi yang dijelaskan, menjerumuskan ke arah hal yang nggak baik. Berarti mungkin yang sebelumnya orang punya sifat baik, belajar kawruh, akhirnya dikuasai oleh kodam tersebut, akhirnya menjadi mudah marah, melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu. Tapi sebetulnya orang kawruh itu tidak mudah marah dan tidak mudah tersinggung. Kawruh itu sebetulnya bahasa filsafatnya itu kan diambil dari kata, bukan kanya, dari ruhnya. Ruh itu kan tahu. Ruh itu kalau bahasa Jawa itu kita itu bisa melihat ruh. Nah, deleng. Kalau sudah tahu, biasanya bahasanya itu kan roh itu tahu. Kalau sudah tahu, kita masuk ke ranah yang namanya kenaikan ke tingkat namanya pangerten. Kalau sudah roh itu harus ngerti. Wis roh, sudah tahu ya harus paham. Nah, kan sudah roh kan sudah paham. Tapi orang-orang kalau orang belajar ilmu kawruh, yang namanya kan sudah diajarkan mepes hawa songo dan sebagainya, nafsu-nafsu 9 yang ada di dalam diri pribadi manusia. Itu kan sebetulnya ya tidak mudah marah lah sebetulnya. Berarti kalau yang masih marah itu berarti sih salah. Nah ya itu. Berarti gurung kawruh. Nah, belum kawruh. Nah itu. Kalau masalah soal kesaktian, soal begini, tahu alam gaib, itu kan ada ranahnya sendiri. Kalau ke alam gaib itu bukan ke arahnya spiritual. Kalau spiritual itu ngolah rasa. Nah, itu. Nah, kalau spiritual itu ngolah rasa, kan yang namanya spirit itu. Kekuatan batin. Nah, itu mengolah kekuatan batin. Kalau kita itu belajar spiritual itu ranahnya gitu untuk penerawangan, jadi masuk ke alam-alam gaib itu sudah lain. Sakten. Itu lainnya kalau bahasanya itu ke supranatural.
ke supranatural. Nah, karena supranatural itu hubungan alam manusia dengan alam gaib. Berarti ilmu metafisika. Nah, itu dia bahasa Indonesia metafisikanya. metafisika. Berarti itu Itu. akhirnya mengenal antara aura tubuh. Nah, itu bukan aura tubuh, Mas, tapi cenderungnya ke aura-aura supranatural yang masuk ke ranah alam-alam gaib. Aura spiritual Nah. supranatural. Tadi Tapi juga kebanyakan orang-orang anak-anak sekarang yang pembelajar kaweruh yang awal-awal ini bagi pemula sekarang itu belajarnya ke Rogo Sukmo sampai ingin tahu siapa yang sebenarnya yang di dalam batu ini, penunggu batu itu, kan begitu. Itu arahnya itu ke supranatural, bukan ke spiritual. Kalau ke spiritual itu biasanya pertapa, mepes diri dan lain sebagainya, mengandalkan diri dan sebagainya, itu ke spiritual. Energi di dalam tubuh ini. Berarti gitu. perbedaannya spiritual sama Dan supranatural. Kalau spiritual itu mepes babakan hawa songo, mengolah rasa jiwa kita, tapi menghidupkan energi tubuh kita. Tetapi kalau spirit itu kan energi. Nah, berarti kan seperti kayak kita tadi belajar kawruh alam, ya. Tapi kalau supranatural berarti belajar ilmu untuk kasetian, untuk Rogo Sukmo, alam gaib, masuk alam gaib, kita bisa menerawang, kita bisa komunikasi, itu berarti termasuk ilmu supranatural. Masuknya ke supranatural. Wah, ini ben ditakoki. Jaluk belajar gitu. Tapi nanti masih panjang kok. Ini masih panjang. Waduh, wis. Siap. Waduh. Semoga tidak direpoti dulur ya. Menurut semoga enggak direpoti dulur ya. Malah seneng banget kita berbagi apa itu kawruh, kita berbagi pangerten supaya ngerti. Ya, inilah perlu kita bahasanya itu sinau bareng lah. Belajar gitu. bersama kan gitu. Gak ono guru, di sini tidak diajarkan untuk guru, karena guru semuanya di dalam raga sarira manusia itu punya guru sendiri-sendiri. Setiap individu itu punya guru yang disebut guru sejati ning guru, kan gitu toh. Itu berarti intinya kalau kita kalau orang yang sudah belajar spiritual, mengolah rasa, raga, jiwa yang menjadi satu sama sang pencipta, kita berarti kan menjadi orang yang lebih sabar, lebih bijaksana dan nerimo. Oh, berarti itu belajarnya itu harus sabar nerimo. Balike sareh. Nah, iya. Seleh sumel. Berarti menjadi orang yang lebih santun, lemah lembut dan berjiwa besar, tidak betul. mudah marah. Nah, itu. Kalau supranatural berarti kita lebih menggunakan kan hubungan alam manusia itu ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang lebih jauh, ada yang lebih jauh lagi. Itu kalau supranatural. Supranatural itu yang mendekatkan alam supranatural yang disebut astral. Itu ada. Jawa itu sudah diajarkan. Yang dulu itu zaman dulu kenapa? Orang-orang Jawa itu dekat sama kadewatan, bidadari aja bisa mandi ke Ngarcopodo, ke alam kita. Kita bisa berkunjung ke alam kadewatan. Itu kan dekat. Kenapa sekarang jauh hubungan kita dengan sana? Kan gitu. Karena manusianya yang menjauh. Alam yang dekat, alam itu, alam astral yang dekat dengan manusia itu yang satu, alam kaluhuran, bunden, leluhur, itu yang dekat. Yang lebih jauh, agak jauh lagi, itu alamnya alam jin, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi alam setan. Alam setan lebih jauh lagi alamnya iblis. Iblis lah jauh lagi selamat. Gitu. Makanya kita ini sering ketemu pocongan, ketemu genderuwo. Karena alam kita dekat sama alam beliau. Alam supranatural itu tadi, yang astral itu tadi. Makanya kami itu diajarkan nampak dan tidak nampak, niskala dan tidak niskala. Berarti dongane barang sing katon kang ora katon ojo ganggu gawe. Itu. Karena kita sudah dikenalkan para leluhur kita. Selain alam kita, ada yang disebut alam gusti, alam setan, alam sasar dan lain sebagainya. Itu ada. Kita sudah diajarkan, para leluhur kita dulu juga mengajarkan. Kan gitu. Terus terkadang gini, ada orang yang berarti kalau seorang ini contoh,
Ya ngapunten dulur, mungkin kalau ada yang merasa terlibat. Terkadang kan ada yang mendirikan sebuah padepokan atau mendirikan sebuah hal-hal yang bersifat mendidik, tetapi contoh kawero, tetapi ternyata dasarnya bukan untuk mengajarkan benar-benar kawero, mengajarkan benar-benar bersifat luhur. Padahal kalau orang yang benar-benar mengerti akan kaluhuran itu akan menjadi sifat yang luhur dalam arti luhur budi pakerti ya wicaksono, ataupun tidak ingin pamrih atau dikenal orang dan sebagainya. Tapi kalau kita masih ada rasa ingin dikenal orang, rasa kayak pengen diwah, pengen dituduh, berarti itu kan belum Oh, kamu. belum. Berarti masih dikuasai jiwa-jiwa ejek dunia, Ya. ejek kadonya. Berarti kalau Karena kalau orang itu sudah diajari ilmu kawruh, karena sudah kawruh itu kan ilmu kasunyatan, bukan ilmu yang dibuat-buat. Kan gitu. ilmunya wis pasrah selek. Ilmunya kan pasrah orang Jawa itu. Mulane ya wis ada ajarannya wani ngalah luhur kasane. Wong ngalah ku ndelalah kersane ngalah. Kan Asli gitu tuh. ora dodoh kayak tulisan yang dhuwur aja Dume. berarti Ojo dume itu kalau diemperi jagat ora cukup Mas gawe ngemperi. Kan gitu. Kalau dibiak, kalau dibuka ini benar-benar apa seperti ojo dume, eling lawan waspada itu kan perlu. tapi sekarang kan banyak orang yang nggak mau waspada, banyak orang yang menyepelekan. Nah inilah, ini sudah zaman yang disebut, kalau para leluhur kita menyebut ini sudah memasuki zaman keblinger. Lah tapi nek bocah saiki jarene zaman edan yen ora edan ora keduman. Nah, pripun iki? Ojo melok edan lho dulur ya. Edan. Tapi ada dua. Kalau orang Jawa itu kan ada yang bilang gendeng genao tur Mudan, genah turun. Nek edan Edan kok ora keduman, inilah sudah dimasukkan ke ranahnya Joyoboyo. Orang ini banyak gila harta dan lain sebagainya. Kekuasaan. Makanya Pujian. orang-orang sekarang ini yang disebut akeh wong kaliren ning sising panganan, akeh wong ngelak ning telangai sumber. Sekarang ini berarti maksudnya dalam bahasa Indonesia itu banyak makanan tapi banyak orang kelaparan tapi di tempat banyak makanan. di sisinya makanan. Di sisinya makanan kok kita itu kelaparan. Banyak makanan di sekitar kita tapi kita masih kelaparan. Kelaparan sudah zaman ini. Kita masuk ke zaman ini. Berada di tempat air yang mengalir, Di tengah-tengahnya sumber di kok tengah-tengahnya air kehausan. yang mengalir sumber ya, yang air keluar dari air tapi kok masih merasa haus. Ya ini. Enek banyu ning ora kena diombe bingung. Ya. Berarti sama dengan gini ceritanya. Kita ini melakukan perjalanan membawa beban berat. Ya. Naik mobil, contohnya naik mobil. Numpak mobil box, numpak mobil. Lagi membawa beban berat. Beban beratnya apa? Contoh yang mencari rumput, nggo rumput dipikul. Nek wis munggah nok ngene mobil, kudune rumputnya didekek mobil adil lho tenang. Tapi ternyata Masih dipikul. nok ndur mobil rumputnya malah dipikul. Berarti kan masih kita kita sudah merasa duduk, kita sudah merasa tenang. Berarti kayak gini. Mungkin ya, ini mohon maaf mungkin. Kayak kita sudah merasa belajar ini bisa, ini itu bisa. Tapi beban pikulan ini masih di bawah. Maksudnya apa ya, Cik? Kita masih punya, kita belajar, aku belajar kaweruh, aku wis mepes nang awak, sumeleh sare kita sudah melepaskan diri kita dari keduniawian, tapi Cik haus pujian. Nah, ini dalam apa gitu ya? dalam konteksnya apa itu dalam artian lagu dolanannya Jeng Sunan Kalijogo yang disebut gundul-gundul baju gembelengan. Sekarang kan banyak orang yang seperti ini, nyunggi-nyunggi wakul kan itu gembelengan, wakuling lempang segane dadi salatar. Banyak orang sekarang di zaman ini. Karena orang-orang yang tidak bisa memegang suatu amanah. Hidup itu kan amanah. Ini sudah dilakukan Jeng Sunan Kalijogo, gundul-gundul pacul. Sudah gundul itu kan sudah enak, isis. Tapi gembelengan itu bahasanya apa itu gembelengan itu? Tinggi hati, congkak hati dan lain sebagainya. Gembelengan. Ternyata dia dalam gembelengan itu loh nyunggi wakul berisikan nasi. Makanan.
Karena dia itu memegang amanah, gembelengan, akhirnya tumpahlah itu namanya nasi itu wakul glempang segane dadi sak latar. Nah, Lah berarti kan mubazir toh. jo dumeh mau lho. Nah. Berarti jo brio ya, berarti Iya. kayak apa? Gampangno. Nah, jangan Nyepelekan. menggampangkan Atau nyepelekan. kan gitu, menggampangkan. Karena hidup ini adalah suatu amanah. Sing jeneng urip. Nek urip itu kudu iso ngurip-nguripi kan Urip gitu. iku Urap. Urap dulu, urip Urap. itu urap, Urup. urup. Urap, urip kuwi Nah. urip, urap, Urup, terus urip panguripan nguripi. Kan gitu lah, kowe wis urip ya kudu nguripi kan ngeten. Supaya awake urip kan gitu. Urip kok gak iso nguripi. Apa yang disebut urip kuwi kok urap. Terus kudu urup. Urip kuwi kudu enek urup. Lah wis iso urup kudu urap. Nah, itu urip kan gitu. Nah, wis urip nguripi. Nah, lah wis urip ngurip. Kowe wis disebut urip disebut panguripan. Jero iki. Ah, panguripan kudu nguripi. Lek ndek bojo, Ah, duwe lah kowe- anak berarti nguripi. Lah kowe urip nek gak duwe gak gelem golek upa jiwa, lah gak oge nguripi apa? Kan gitu. Aduh, iki jero dulu. Itu. Intinya kembali lagi berarti singkat ceritanya bahwa hidup itu kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, betul. Harus bisa mengendalikan diri sendiri. Berarti kalau untuk dasar dari pembelajaran ilmu itu sendiri atau kaweruh ataupun supranatural ataupun spiritual, berarti dasarnya harus bisa mengendalikan. Mengendalikan diri. Berarti intinya dulur, dimanapun dulur-dulur yang lagi belajar untuk spiritual ataupun supranatural, harus bisa dasarnya pondasinya itu pengendalian, Karena belajar spiritual itu harus bisa oncek-oncek, Mas. Jadi mengupas, harus bisa harus mengupas. bisa mengupas. Yang dikupas itu bukan orang lain, tapi yang dikupas itu adalah diri pribadi. Berarti mengupas diri kita Diri sendiri, kita sendiri. mencari jajak jati diri sendiri Nah, sudah benar atau tidak. Ibaratnya ojo ndelok salah wong ning ndelok salah awake dhewe dhisik ya gitu ya. nah, betul. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu atau membaca orang lain, tapi membaca diri kita sendiri. Nah, Diri kita sendiri sudah benar ataupun sudah salah ataupun Nah. masih salah lah, intinya kalau karena sudah salah. manusia itu sudah dibawahi filsafat. Jadi sudah dibawahi kitab. Dibawahi kitab. Ya. Mulai dari rambut itu kan disuruh ngeram sampai lembut. Berarti Kan gitu. contoh rambut ini sendiri diram Ah. lembut, berarti maksud dari ram lembut itu Dianyam. menganyam Dianyam. ataupun kita apa ya, kayak mengoreksi diri kita sendiri, introspeksi diri lah. Nah, Introspeksi itu. diri. Kalau sudah itu dimasukkan ke batuk itu dimbat nganti gatuk. Dimbat, jangan buru-buru, jangan ke susu. Oh, Nah, maksud itu. dari diembat nganti batuk itu gini. Di- Jadi Dimbat kayak nganti kita ini gatuk. menelaah sebuah kejadian ataupun sebuah perkara atau kejadian itu dengan mau ngapain melakukan sesuatu hal itu dipikir berkali-kali, jangan Nah, langsung dikerjakan. Atau ibaratnya lek ngomong ojo angger jeplak ya kasarnya. Nah, betul, Lek betul. kita tumindak ojo asal melaku. Hmm. Berarti intinya kembali lagi seperti tadi, nek zaman edan, nek ora edan ra keduman, kan intinya seperti itu. Berarti Ya. itu padahal salah. Yang penting yang Oke. benar itu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, diri tubuh ini, biar kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bisa mengendalikan Nah, energi spiritual ataupun energi supranatural, dan kita menjadi orang yang lebih kuat dan kokoh dalam diri kita bahas lagi ya, yang edan ora iki wis nemani zaman edan. Sing ora edan ora keduman kan gitu. Nggih. Sing ora melu edan ora keduman. Lah wong barang edan kok delok itu, Mas. Itu saja. Sing akeh kedanan. Nah, itu. Kedanan Malah dia itu wis ngerti ki barang edan dia kedanan. Malah kedanan. Edian. Ini zaman ini sudah zaman semrawut. Ini masuk ke ranah zaman Kali juga. Ini mau kembalinya zaman Kritia juga. Nanti masuklah ke zaman Kritia juga. Makanya ini sudah bebrek alamnya. Nah, gitu. Nah, iki wis seru dulur. Iki ben tak sambung meneh. Intine dari dasar kita belajar pangerten, kawruh dan sebagainya, kalau orang yang sudah benar-benar tahu supranatural ataupun spiritual itu sendiri, berarti orang itu harus bisa mengendalikan diri dan bisa Ngolah dilihat, rasa. ngolah rasa, ngolah jiwa. Kita bisa melihat mereka dari pola bicaranya, Ya. sifat dan sikapnya, luhur budi pakertinya lebih banyak mengalah daripada nada. Ya, betul. Jadi lebih banyak tuh ngalah. Karena Betul. wong ngalah ki wekasane Gusti Allah. Nah, wong ngalah luhur wekasane. Luhur wekasane. Luhur di belakangnya hari. Orang itu kalau ngalah itu selamat. Di mana saja pun kalau mau
ngalah dalam segi ucapan, tindakan, dan lain sebagainya yang tidak baik itu, mungkin kita akan dilindungi lah sama Gusti Allah. Allah itu kan Gusti Allah, Allah itu kersane ngalah, kan gitu toh. Jadi intinya Gitu. kita menjadi rendah diri dimanapun Ya. kita berada. Jadi orang yang sudah belajar spiritual maupun supranatural, seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk. Menunduk. Semakin kita mempunyai pengertian, kita menjadi seorang yang semakin rendah diri dan takut akan kuasa Sang Pencipta, bahwa sesungguhnya akan bisa dilihat secara menonjol bahwa orang-orang yang mempunyai spiritual itu mereka akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi congkak ataupun tidak lepasnya dari kendali diri itu sendiri. Nah, sekarang Makanya- gini Mas, banyak itu datangnya penyakit namanya stroke dan lain sebagainya. Stroke itu apa? Karena orang itu tidak bisa mengolah pikiran, rasanya dan lain sebagainya. Orang-orang yang damai, orang-orang yang tidak pernah begitu selamat, tidak ada penyakit. Sekarang gini aja, kita kembali ini ya. Kalau dibilang ini corona, kenapa orang gila kok tidak kena corona? Wah, itu loh, itu kelebihan itu. Padahal orang yang waras malah orang yang orang gila itu kan terus nggak tahu apa-apa, yang penting saya makan, ada makanan, ada minum, aku minum, gitu aja tuh. Tapi malah selamat. Nah, kenapa sampai kita masuk ke Baduy? Baduy kena orang-orang enggak, karena kehidupan di sana damai, ditunjang dengan alamnya yang mendukung dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orangnya damai, tidak ada penyakit yang datang ke situ. Nanti kembalinya lagi ke diri sendiri. Ya, Oke, itu. dulur, tak pedot sakmene, nanti dilanjut di sesi berikutnya. Amin. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi sedulur semuanya, dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya ataupun Gus Gondrong sendiri, Gus Solikin, karena kita bukannya sok mengguri, tapi kita Nggak. ini berbagi kawan. Ya, itu. Intinya banyak hal-hal yang kita sudah kupas tentang ilmu dan sebagainya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa membahas yang lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Intinya dulur, tetap salam seduluran, Amin. satu jiwa, satu rasa. Hayu-hayu ning grupo kan gitu. Intinya Mugio ini ijazah yang diberikan tadi ini, ilmu pangertian ini bisa bermanfaat bagi sedulur semuanya. Jadi Iya. mungkin ada sedikit kayak pesan kanggo semua dulur yang dimanapun berada tentang pengendalian diri. Sedikit ya, satu kata aja. Yang penting pengendalian diri itu perlu. Kan mengendalikan diri itu kita itu belajar jadi yang lebih baik. Karena orang-orang itu kuda itu tanpa kendali ya lara toh Mas, kan gitu. Berarti semua kayak mobil tanpa kemudi ya. Ya itu. Oke dulur, Ya, kita belajar. matur suwun sudah berjumpa dan mengikuti terus saya dengan Gus Solikin atau Gus Gondrong. Matur suwun sanget, sampun ningali channelnya sampai telas. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita ngobrol-ngobrol sampai habis. Dan matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sabungan para dumadi ulun basuki langgeng. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Benowo dan Sanggar Benowo Official khususnya yang sudah like, komen, subscribe dan sudah mengikuti terus petualangan, begitupun konten-konten Sanggar Benowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan dan selalu bahagia, satu rasa, satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.